Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami, video presentasi kami. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pengambilan keputusan dengan model rasional. Terlebih dahulu perkenalkan kelompok kami. Nama saya Diva Wisensa Mas Sugiarto dan teman saya Ilham Kanara Firmansyah. Baik, sekian perkenalannya, mari kita langsung lanjut ke materi. Mari kita mulai langsung materi yang pertama, yaitu pengenalan. Model pengambilan keputusan adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memilih alternatif yang terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Model ini biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko, kompleksitas, dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Terdapat berbagai macam model pengambilan keputusan, di antaranya model Litzberg, model rasional, model klasik, model perilaku, model Carnegie, dan lain-lain. Tetapi pada kesempatan ini kami hanya akan membahas tentang pengambilan keputusan dengan model relasional. Selanjutnya, apa itu pengambilan keputusan model relasional? Model pengambilan keputusan dengan model relasional adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan data relasional sebagai sumber informasi. Model ini adalah salah satu jenis model pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan penggunaan teori hubungan antara entitas dan suatu sistem atau organisasi. Proses pengambilan keputusan dengan model relasional dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memasukkannya ke dalam sebuah database. Data ini kemudian dibuat dalam bentuk yang bersifat terstandar, bisa sih seperti tabel atau diagram. Selanjutnya, data ini diproses menggunakan teknik analisis data seperti querying, data mining, dan analisis statistik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dengan model relasional dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memasukkannya ke dalam sebuah database. Data ini kemudian dibuat dalam bentuk yang bersifat terstandar, bisa sih seperti tabel atau diagram. Selanjutnya, data ini diproses menggunakan teknik analisis data seperti querying, data mining, dan analisis statistik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kunci pengambilan keputusan model relasional. Ada 4 prinsip kunci pengambilan keputusan model relasional agar pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi memungkinkan penggabungan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan pandangan dari berbagai pihak untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih kreatif. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi yang jelas dan transparan memastikan bahwa semua orang terinformasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini membantu mencegah miskomunikasi dan memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang seragam tentang tujuan dan langkah-langkah yang diambil. Yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan membangun hubungan yang kuat antara anggota tim dan pemangku kepentingan yang lainnya. Tanpa kepercayaan, kerjasama yang efektif sulit dicapai. Dengan adanya kepercayaan, orang cenderung lebih bersedia bekerjasama dan mengambil risiko yang diperlukan. Yang terakhir adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain. Dalam konteks pengambilan keputusan, memiliki empati berarti mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai semua pihak yang terlibat. Ini membantu memastikan keputusan yang diambil memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh dan adil bagi semua orang yang terlibat. Manfaat penerapan model relasional.
prinsip model relasional dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat memperkuat hubungan, meningkatkan kolaborasi, serta membuat keputusan yang lebih informasional dan etis. Pendekatan ini memprioritaskan dialog terbuka, komunikasi yang jelas, pembangunan kepercayaan dan empati, sehingga menciptakan kerangka kerja yang mendukung proses pengambilan keputusan yang inklusif, efektif, dan berbasis data. Tantangan pengambilan keputusan model relasional. Meskipun model relasional memberikan pemahaman yang berharga tentang bagaimana keputusan dibuat, model ini juga memiliki kendala yang harus diatasi. Kompleksitas terkait dengan pemetaan, hubungan dan tepat dan akurat dapat menyulitkan dalam memahami semua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, ada risiko bias dan penafsiran yang salah, di mana orang dapat melihat hubungan dengan cara yang tidak objektif atau salah menilai informasi yang diterima. Selain itu, model relasional membutuhkan pengumpulan data yang kontinu dan analisis yang mendalam. Proses ini memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi atau individu untuk mengenali tantangan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi mereka. Selanjutnya adalah strategi penerapan pengambilan keputusan model relasional. Dengan menerapkan strategi ini diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih efektif. Yang pertama adalah menentukan dengan jelas lingkup dan tujuan proses pengambilan keputusan. Dengan mengidentifikasi batasan dan tujuan pengambilan keputusan, membantu memfokuskan analisis dan memandu perencanaan proses keputusan. Selanjutnya adalah pastikan pengumpulan data yang akurat dan komprehensif. Data yang akurat dan lengkap membentuk dasar analisis yang kuat, memungkinkan keputusan yang terinformasional dan terinformasi. Selanjutnya, melibatkan pemangku kepentingan dan ahli terkait. Dengan melibatkan perspektif yang beragam dari pemangku kepentingan dan ahli, membantu dalam memahami dinamika hubungan dan yang kompleks. Yang keempat, gunakan alat dan teknik visualisasi untuk memetakan hubungan dan mengidentifikasi pola. Dengan alat visualisasi akan membantu merancang gambaran yang jelas tentang hubungan dan mempermudah pengenalan pola-pola yang penting. Yang kelima adalah menerapkan berpikir kritis dan skeptisisme. Menganalisis data dengan berpikir kritis membantu melindungi dari bias dan penafsiran yang salah, memastikan analisis yang objektif. Selanjutnya, secara rutin tinjau dan perbarui model relasional ini. Mengkaji dan memperbarui model relasional secara teratur memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan dinamika organisasi. Selanjutnya, pantau dan evaluasi terus hasil keputusan yang dibuat dengan model relasional. Dengan memantau hasil keputusan, membantu mengidentifikasi kesuksesan dan kelemahan. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk hasil yang lebih baik di masa mendatang. Yang terakhir, fasilitasi lingkungan kerja yang kolaboratif dan terbuka. Dengan menciptakan budaya kerjasama dan komunikasi terbuka, mendukung pertukaran ide dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan model relasional merupakan pendekatan yang kuat dan efektif untuk memahami dan merespon dinamika kompleks dalam konteks hubungan di organisasi dengan menggali dan menganalisis interaksi serta koneksi antara individu, kelompok, dan faktor-faktor lainnya. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih informasional, inklusif, berbasis data. Namun, penting untuk mengakui bahwa model relasional juga
juga memiliki tantangan seperti kompleksitas, pemetaan hubungan, potensi bias, dan kebutuhan untuk mengumpulkan data yang berkelanjutan. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, organisasi perlu memastikan definisi yang jelas terkait tujuan pengambilan keputusan, pengumpulan data yang akurat, penerapan berpikir kritis, serta mempertahankan lingkungan kerja yang kolaboratif dan terbuka. Dengan melakukan ini, organisasi dapat memaksimalkan potensi model relasional, meningkatkan keputusan mereka, mendorong inovasi, dan mencapai kesuksesan yang panjang. Baiklah, itu saja dari video presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.